Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kholik dari kelas biologi dengan NIM 200323070. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, melaksanakan ujian kinerja di SMK PGRI Rangkas Bitung mengambil materi pencemaran lingkungan di kelas 10 asisten keperawatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sikap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya kita presensi ya, cek kehadiran. Silahkan kalian menggunakan QR code untuk mengecek kehadiran. Ada yang kesulitan? Silakan diisi ya. Sudah semuanya? Sudah? Yang belakang? Nggak bisa. Kenapa? Coba boleh ke depan. Bisa? Oke, alhamdulillah. Semuanya masuk ini? Masuk. Alhamdulillah. Oke. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, maka kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Mangga semuanya untuk berdiri. Mengikuti ya. Apakah kalian masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa minggu kemarin materinya? Pencemaran. Ada pencemaran apa saja? Pencemaran air, pencemaran tanah. Nah, itu adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebab, dampak dan pencegahan pencemaran lingkungan. Karena kita sebagai pelajar harus bisa mengedukasi supaya menjaga lingkungan tersebut menjadi lebih baik,
menjadi lebih bersih sehingga tercipta masyarakat kita semuanya sehat. Siap untuk menjadi motivator? Siap. Menjadi edukasi di lingkungan kita masing-masing supaya kita tidak menjadi masyarakat yang kumuh sehingga menjadi sumber penyakit. Siap ya? Siap. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran PBL dengan pendekatan TIFEK, menyimak video dan diskusi kelompok peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan baik. Yang kedua, menjelaskan dampak dan penanganan atau pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dengan baik. Penilaian pada pembelajaran ini, kita ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap setelah melakukan pembelajaran pencemaran lingkungan ini. Yang selanjutnya adalah penilaian tentang keterampilan. Ya, bagaimana keterampilan kalian. Selanjutnya adalah tentang pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Selanjutnya, mari kita saksikan penayangan video berikut ini. Silahkan disimak dengan baik. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Pastikan adalah kalian tuh. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan tiga masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke. Dari permasalahan video tadi kita bisa melihat ya, apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Azra. Saya izin menjawab ya. Untuk pencemaran lingkungan biasanya paling banyak disebabkan oleh sampah rumah tangga, gitu. Terus polusi. Untuk polusi itu disebabkan oleh kegiatan industri kayak asapnya gitu kan. Terus untuk tanah sendiri yang biasanya masih sama dengan sungai, soalnya kebanyakan orang yang membuang sampah sembarangan pada tanah gitu, terus membuat kandungan di tanahnya itu jadi rusak dan. Sip, terima kasih. Pertanyaan. Oke, selanjutnya apa dampak pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup? Mangga, silakan Tira dijawab. Karena polusi udara. Oke, terima kasih. Ulangan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana solusi permasalahan pencemaran lingkungan? Silakan jawab. Solusi dari penyelesaian pencemaran lingkungan tadi tentunya jangan membuang sampah sembarangan dimanapun tempatnya,
Pokoknya jangan buang sampah sembarangan agar tidak terjadi penyebaran. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya, kalian silahkan membuat kelompok dibagi menjadi 6 kelompok. Silahkan duduk per kelompok. Silahkan untuk duduk per kelompok. Satu kelompok berarti ada yang 5, ada yang 6. Oke, ini Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa. Nanti silahkan kalian isi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nanti pakai QR code, ya tuh. Dijawab, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke. Silahkan diisi. Nanti. Silahkan, sudah dibuka linknya belum? Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Dibuka videonya, terus kalian diskusikan. Silahkan dibuka linknya masing-masing, diskusikan, dan silahkan selesaikan LKPD-nya. Karena setelah selesai, semua kelompok akan melakukan presentasi ke depan. Silahkan dikerjakan. Diisi silahkan. Gampang, menurut saya sebenarnya dari 44% berasal dari transportasi. Semuanya sudah beres? Sudah? Oke, kalau sudah beres, maka setiap kelompok silahkan mempresentasikannya ke depan. Nanti kelompok yang lain silahkan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rela Putri dari kelompok 2. Saya Yudhianti dari kelompok 2. Saya Siti Ulan Kuliani dari kelompok 2. Saya Nurana Fadila dari kelompok 2. Saya Yuli Septiani dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seni kami. Pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa pada video tersebut? Tumpukan limbah yang menimbulkan bau menyengat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri.
tentang apa yang terjadi akibat peristiwa pada video, menyebabkan korban 3 anak kecil kakinya melempuh akibat jatuh digenakan limbah cair. Selanjutnya dibacakan oleh Nurefa Fadilah. Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? Beberapa waktu lalu Kementerian Lingkungan Hidup sudah meninjau dan sudah mengambil sampel untuk diteliti kandungannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuli Septiani. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa di dalam video. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik, dan yang kedua, mendaur ulang sampah, dan yang ketiga, pemeliharaan lapisan humus, dan yang keempat, remediasi dan bioremediasi, dan yang kelima, mengurangi limbah deterjen. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Neng, atur dulu. Bukan. Udah. Pesen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azra Gaiso, perwakilan dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya, menurut kalian upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah longsor? Baik, izin menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi, upaya untuk mencegah longsor. Jadi yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lerang. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Jangan mendebang pohon di sekitar lerang. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai dan membuang darah steril. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Ya, silakan, kalau cukup akan ditutup. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan hasil diskusinya, yaitu tentang pencemaran tanah. Jadi tanah ini harus baik, harus tidak tercemar. Karena kenapa? Apalagi bagi para petani, tanah merupakan sesuatu yang prioritas untuk media tanam. Kalau tanah tercemar, maka petani ketika nanam itu tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil, hasilnya pun tidak maksimal. Sehingga tanah harus benar-benar dijaga. Tanah tidak boleh tercemari oleh hal-hal yang lain. Kalau tanah itu tercemar, tadi ya, petani gagal panen, ya, sehingga kalau gagal panen petani, maka harga beras, harga sayuran, harga bahan-bahan pokok yang lain akan semakin naik harganya. Jelas? Maka tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik itu ke tanah, ke air, dan yang lainnya. Banyak sekali faktor penyebab pencemaran tanah tersebut, ya, pembuangan deterjen ke tanah dan yang lain-lain. Maka kita sebagai orang terpelajar membiasakan diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya, baik itu dari rumah tangga ataupun limbah-limbah yang lainnya. Jelas ya? Selanjutnya silahkan maju kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran udara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Febrianti. Di sebelah kanan saya ada Azra,
Di sebelah kiri saya ada Liana, lalu Fauzia, Sri, dan Destia. Pertanyaan dan jawaban yang pertama akan dibacakan oleh Liana. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya peristiwa pada video tersebut? Polusi udara di Jakarta 44% berasal transportasi, 25% industri energi, manufaktur 10%, dan perumahan 14%. Dan emisi juga mengatakan sumber polusi udara juga ada berasal dari pembangkit listrik tenaga uap batubara yang berada di Jakarta, sekitar Jakarta. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia. Pertanyaannya, dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada video? Jawabannya, dampaknya dapat menyebabkan banyaknya warga yang terkena polusi dan sesak napas dari polusi tersebut, serta menyebabkan mereka menghirup udara yang tidak segar dan sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pertanyaannya, adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada video? Jawabannya, upaya yang telah dilakukan ialah sudah melakukan studi PLTU agar polusi udara tidak menetap di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya saja, melainkan polusi udara tersebut bergerak ke Selat Sunda dan wilayah lainnya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Destia. Pertanyaannya, tuliskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa di dalam video. Pertama, menanam pohon dan pemeliharaan taman kota. Yang kedua, promosi transportasi ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda, transportasi umum, dan kendaraan listrik. Itu dia presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutasyabiha Aprilia, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu bagaimana ciri-ciri udara yang sudah tercemar dan bagaimana cara mengatasi udara yang sudah tercemar. Sekian. Untuk solusinya itu mengurangi kendaraan pribadi dan menggunakan seperti kendaraan yang dari listrik dan sepeda gitu, dari kendaraan umum. Terus tidak membakar sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan, karena pohon juga itu termasuk dari untuk udaranya lebih sehat gitu. Terima kasih. Silakan. Tanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tutup aja. Tutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yaitu tentang pencemaran udara. Jadi udara juga itu sangat penting kita jaga. Kenapa? Kalau udara tercemar, maka salah satu akan merusak kepada kesehatan kita. Di antaranya mata menjadi perih, ketika kita bernafas menjadi sesak bernafas. Jelas? Maka ketika ada sampah, kita jangan sampailah dibuang aja ataulah dibakar aja supaya tidak mempunyai residu. Ternyata kita membuang sampah sembarangan itu menyumbangkan polusi udara. Ketika polusi udara sudah tercemar, maka berbagai macam yang akan menimbulkan, mengakibatkan hal itu akan buruk. Di antaranya global warming atau gas atau efek rumah kaca, ya, pemanasan global, ya. Sehingga kalau pemanasan ini terjadi akan timbul hujan asam, ya, tanaman menjadi kerdil dan lain-lain. Apalagi dalam penayangan video tadi, ya, di Jakarta misalnya. Sehingga ketika sudah tercemar, kita pun menggunakan kipas, menggunakan AC, itu tidak akan terasa. Karena kenapa? Saking panasnya lingkungan yang kita tempati tersebut. Jelas? Kita. Jelas? Intinya udara juga akan
sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau udaranya tercemar, kita atau makhluk hidup yang ada di suatu tempat tersebut akan tercemar juga. Artinya banyak dampak yang negatif kepada tubuh kita. Silakan ini perhatikan, ini ada peta konsep ya. Tuh, aktivitas manusia berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lihatlah kalian tuh ya. Tuh, banyak sekali. Di antaranya pencemaran lingkungan, macam-macamnya air, tanah, udara, termasuk juga suara. Kalau kita mendengarkan suara yang terlalu berisik itu juga sama ya. Pencemaran lingkungan, timbulnya endapan, koloid atau bahan terlarut. Endapan, koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri. Lihat tuh foto-fotonya ya. Obat-obatan, kalian orang kesehatan ketika punya rumah sakit, punya klinik, jangan sampai membuang limbah medis langsung ke sungai atau ke tanah secara langsung. Nggak boleh, harus diolah dulu ya. Limbah medis atau obat-obatan dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila kadar telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Lihat, pencemaran air. Misalnya lihat dari pH-nya ya, yang normal sekitar 6,5 sampai dengan 7 ya, seperti itu. Kalau melebihi itu maka akan rusak berarti. Ya. Itu pencemaran air. Ya, tuh. Lihat, air itu yang pertama ketika dia tercemar, perubahan warna ya, warna itu yang tidak tercemar bening, bukan putih, bukan hijau, bukan merah dan lainnya, tapi bening. Baunya ya. Selanjutnya adalah rasa. Rasa air yang tidak tercemar itu tidak ada rasanya, netral. Seperti itu. Lihat oleh kalian tuh, ya. Seperti itu. Selanjutnya ada pencemaran tanah, ya. Tanah subur, ya. Tanah tercemar, lihat oleh kalian, ya. Kenapa? Karena dari limbah industri, ya, limbah pertanian, limbah domestik atau rumah tangga, sehingga timbullah tanah tercemar. Selanjutnya pencemaran udara, rusaknya lapisan ozon, ya, sehingga tadi semakin panas dulu dan sampai sekarang tuh. Dari tahun ke tahun kalau kita lihat itu bumi semakin panas, ya, karena lapisan ozon sudah banyak yang bocor, banyak yang bolong-bolong sehingga tadi panas. Selanjutnya ada pemanasan global. Bumi semakin panas. Kalau selalu panas, maka air yang es yang ada di kutub akan mencair dan itu berbahaya ya. Efek rumah kaca atau disebut juga dengan pemanasan global. Apalagi akibatnya akan hujan asam sehingga tumbuhan akan menjadi kerdil ya. Pencemaran lingkungan akan berpengaruh terhadap organ tubuh, diantaranya mata kita, berair matanya, terus pernafasan, ya, terus apalagi jantung, apalagi otak. Maka dari sekarang jaga kesehatannya, hilangkan kebiasaan buruk, diantaranya untuk laki-laki merokok, tolong dihilangkan, ya, kebiasaan merokok itu berbahaya. Jelas? Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mangga, boleh diwakili oleh teman kalian. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, degrasi lingkungan. Peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer menyebabkan kabut asap yang dapat membatasi sinar matahari mencapai bumi, sehingga menghambat proses fotosintesis. Selain itu, ada gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dari asap yang dapat memicu terjadinya hujan asam. Yang kedua, pemanasan global atau global warming, yaitu suhu bumi mengalami peningkatan menjadi lebih panas sehingga es di kutub utara mulai mencair
Dan yang ketiga, adanya zat-zat berbahaya dan bahan pangan yang berasal dari laut yang disebabkan oleh limbah-limbah yang terbuang di laut, sehingga dapat berdampak juga terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Kondisi ini juga mencemari dan merusak keseimbangan ekosistem laut. Oke, selanjutnya silahkan gunakan tes. Silahkan kalian diisi tesnya. Silahkan kalian scan atau barcode ini. Silahkan dikerjakan. Oke, apakah sudah beres tentang isi ininya? Oke, nanti akan Bapak periksa nilai kalian berapa, itu akan terekam di QR code ini. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi hari ini. Silahkan kalian kerjakan. Bisa perwakilan untuk membacakan refleksi, silahkan. Silakan. Apakah menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, menyenangkan. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan peserta didik? Sangat bermakna. Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Baik. Apakah saya terlibat aktif dalam penyumbangan ide dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, saya terlibat. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ya, dapat bekerja sama. Oke, terima kasih. Itu refleksi hari ini ya. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berupaya untuk mengerjakan LKPD dengan baik, dan Bapak memberikan apresiasi kepada kelompok Azra, luar biasa kelompok Azra dalam diskusi dan lain-lain, ini yang terbaik untuk saat ini. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang AMDAL. Apa? Analisis mengenai dampak lingkungan. Insya Allah akan kita bahas di minggu yang akan datang. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jelas? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita membaca doa tutup pembelajaran hari ini. Sikap sudah belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.